Dengan orang-orang yang terdekat dengan saya. Dalam kadangan ini, saya akan membahas tentang kedalaman manunggal jati. Namun sebelumnya, saya mau bertanya terlebih dulu kepada Mas Sarno sama Mas Toto. Panjenengan kan sudah selesai manekung atau sudah selesai gembleng atau sudah Isra Mi'raj, mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri. Sehingganya langkah selanjutnya adalah mempertahankan. Saya ingin semua kadang saya yang sudah selesai manekung atau gembleng itu mempertahankan fitrah atau suci atau manunggal jati atau kunci itu secara mandiri dan dewasa. Dengan versinya sendiri. Itu yang saya mau. Artinya, pada prakteknya, panjenengan berdua kan harusnya tanpa saya. Kalau bersama saya, panjenengan akan mengalami kesulitan. Untuk mandiri itu akan mengalami kesulitan. Untuk dewasa itu mengalami kesulitan. Apalagi untuk merdeka. Kalau bersama saya. Jadi, untuk bisa mencapai tingkatan kemandirian dewasa yang merdeka, artinya menjadi diri sendiri dengan versinya sendiri, itu harus tanpa saya. Lah saya akan membahas, malam ini saya akan membahas tentang hal ini lebih dalam. Namun sebelumnya, masih ada satu pertanyaan lagi buat panjenengan berdua. Lah, tujuan kedatangan panjenengan berdua ke pesanggrahan ini itu untuk apa? Coba saya pengen dengar jawaban jujur panjenengan. Untuk apa, Mas Sarno?
waktu untuk silaturahmi. Liburan liburan tahun baru. Itu sih Pak. Nah kalau Mas Toto Untuk memperdalam, berarti pembahasan tentang Manunggal Jati malam ini akan saya cenderungkan kepada Mas Toto. Fitrahnya atau sucinya kedirian manusia hidup yang sering saya bahasakan sebagai Manunggal Jati itu adalah puncak. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu nggak ada. Yang lebih tinggi dari Manunggal Jati itu nggak ada. Bahkan Tuhan, bahkan yang dimaksud Tuhan. Kenapa? Nah karena Tuhan ada di dalam diri, bukan di luar diri. Dalam sikon Manunggal Jati, alam semesta seisinya, termasuk Tuhan di dalamnya, itu menjadi satu kesatuan dengan diri kita. Artinya berada di dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan di luar diri kita, itu ada istilah di atas kita, ada istilah di bawah kita, ada istilah di tengah-tengah. Kalau di luar diri. Jadi di dalam Manunggal Jati, itu tidak ada yang melebihi tingginya. Karena apa? Karena seluruhnya berada di dalam diri kita. Jadi sejajar. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang mau diperdalam? Yang mau dikaji apa? Lawang tinggal mempertahankan. Lah, istilah mempertahankan ini loh. Mungkin yang dimaksud oleh Mas Toto memperdalam, diperdalam. Cara-cara mempertahankan, bukan Manunggal Jatinya. Kalau Manunggal Jati itu sudah mentok, udah nggak ada lagi. Setelah itu udah nggak ada lagi. Saya beri filosofi. Manunggal Jati adalah puncak tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Manunggal Jati. Bahkan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri, bukan di atas kita, di bawah kita, atau di samping kita, yang berarti di luar diri. Ini kalau difilosofikan, kita berada di atas puncak gunung tertinggi. Manunggal Jati berada di ketinggian yang tertinggi. Nah, ketika kita berada di ketinggian, apapun yang ada di bawahnya itu akan terlihat semua. Apapun yang ada di bawah itu akan terlihat. Dikarenakan kita berada di ketinggian, di puncak. Semua akan terlihat dari ketinggian. Dan semua yang terlihat dari ketinggian itu nggak ada yang jelek, yang cacat, yang rusak itu nggak ada. Sekalipun itu ada, tetap akan terlihat indah dari ketinggian itu. Jalan berlobang terlihat indah kalau dari ketinggian. Semak belukar terlihat indah dari ketinggian. Lika-likunya jalan, bahkan jurang dan tebing akan terlihat indah dari sebuah ketinggian.
Lah di sini membutuhkan kajian. Ya. Di sini membutuhkan kajian. Dan semua kajiannya, semua tentang kajiannya itu sudah saya upload berupa video di YouTube Putra Romo Channel. Tinggal nyimak baik-baik. Cuma itu saja. Tentang prakteknya, sudah tidak kurang-kurangnya saya memberikan pencerahan. Tinggal mempraktekkan saja sesuai pencerahan yang sudah saya berikan. Kalau harus dibahas lebih dalam lagi di dalam praktek mempertahankan ini, akan ditemukan titik rawannya. Kalau dibahas lebih dalam tentang manunggal jati, tentang ketinggian, ini akan ditemukan titik-titik rawannya. Sebab karena itu, motivasi yang saya berikan adalah diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Agar supaya tidak terlihat, titik-titik rawannya itu nggak terlihat. Sehingganya bisa pede, bisa percaya diri, karena tidak terlihat titik-titik rawannya. Nah, kalau sampai titik-titik rawan ketinggian ini terlihat, maka dikarenakan panjenengan belum ahli, pasti akan ada keraguan. Karena melihat titik-titik rawannya. Titik-titik yang bisa membahayakan. Titik-titik rawan pada manunggal jati atau ketinggian spiritual, apakah itu? Panjenengan pernah tidak merasa sudah manunggal jati? Kalau panjenengan pernah merasa bahwa diri panjenengan sudah manunggal jati, dan benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa diri panjenengan sudah manunggal jati atau dalam keadaan manunggal jati, itulah yang dimaksud puncak atau ketinggian spiritual. Nah, di sini ada titik-titik rawan. Apakah itu? Dalam pengakuan diri bahwa sudah manunggal jati,
Pernah tidak ketika panjenengan sedang duduk santai menikmati rasanya kelakuan diri yang sedang duduk santai menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, atau mungkin sedang patrap samadhi, atau mungkin sedang tidur, sedang enak-enaknya tidur karena kecapean. Lalu mendengar, lalu terkejut, kaget karena mendengar suara yang sangat kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjenengan risau, merasa terganggu, panas telinganya seperti kebakaran, lalu ngedumel dalam hati, ganggu saja, ngapain teriak-teriak, wong Tuhan di dalam diri, kenapa harus teriak-teriak? Kenapa harus memanggil Tuhan dengan cara berteriak-teriak? Emangnya Tuhan jauh, nan jauh di sana, sehingga harus dipanggil dengan suara kenceng. Kalau nggak dipanggil dengan suara kenceng, Tuhannya nggak denger. Itu efek daripada merasa terganggu tadi. Pernah panjenengan mengalami seperti itu? Jujur. Kalau panjenengan pernah mengalami seperti itu, berarti panjenengan tersesat dari ketinggian ini. Dari manunggal jati panjenengan keluar. Atau mungkin sedang liburan, sedang piknik, sedang jalan-jalan, tanpa sengaja melalui kelenteng, terus mendengarkan jemaat di dalamnya sedang bersembahyang. Terus matanya terasa risih melihatnya. Ngapain? Sembahyang aja bakar-bakar dupa. Mengganggu pernapasan saja. Atau mungkin tanpa sengaja bertemu dengan sebuah kuil di mana di dalamnya terdapat biksu-biksu sedang melakukan meditasi sambil memukul lonceng. Ting, 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 ting. Telinga panjenengan panas seperti terbakar api. Atau berkomentar, ngapain berspiritual harus digundulin kepalanya? Ngapain berspiritual kok harus tidak menikah seumur hidup? Kalau panjenengan sampai mengalami seperti itu, berarti panjenengan sudah tersesat itu. Sudah keluar dari manunggal jati. Kenapa? Karena manunggal jati adalah puncak ketinggian. Jadi
apapun yang ada di bawahnya akan terlihat. Dan apapun yang terlihat itu indah. Itu indah sekali, itu menawan sekali. Jadi kalau sampai mendengar adzan terganggu, mendengar ada sholawatan terganggu, mendengar ada lonceng di gereja terganggu, mendengar ada biksu-biksu meditasi terganggu, berarti panjenengan keluar dari manunggal jati, tersesat dari puncak ketinggian spiritual. Karena panjenengan tidak melihat keindahan, tidak menyaksikan keindahan. Dikarenakan tidak menyaksikan keindahan, berarti panjenengan ada di bawah, bukan di puncak. Nah, kalau di puncak, semak belukar pun terlihat indah. Jalan yang jeglong-jeglong indah. Jalan yang berlika-liku juga terlihat indah kalau dari puncak ketinggian. Coba kalau turun ke bawah, didekati, semak belukar pasti akan nampak mengerikan karena banyak durinya. Apalagi tebing jurang kalau didekati, kalau kita turun mendekatinya. Padahal sudah berada di puncak ketinggian. Dikarenakan turun lagi nih dari puncak. Maka kejadiannya menilai, menghakimi, menelaah, bahkan menghina. Paham? Jadi dalam sikon manunggal jati, ketika telinga kita mendengarkan suara adzan, itu adem, harusnya bahagia, harusnya menyenangkan. Mengetahui ada tahlilan, mengetahui ada pengajian, mengetahui ada sholawatan, itu adem, itu membahagiakan, itu indah. Kalau tidak, berarti tersesat, keluar dari manunggal jati, turun lagi dari puncak ketinggian. Nah, titik rawannya itu di situ. Titik rawannya. Dalam sikon manunggal jati, siapapun dia itu bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Dengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri, ini tidak ada sesuatu yang tidak indah. Tidak ada sesuatu yang tidak cocok. Tidak ada sesuatu yang nggak enak, itu nggak ada. Tidak ada sesuatu yang tercela, itu nggak ada. Kalau kita bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri.
Kalau sampai ada yang tidak enak, tidak indah, tidak elok, berarti tidak bisa membawa diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menjaga diri, yang artinya turun dari ketinggian, dari puncak ketinggian itu turun, keluar dari keadaan manunggal jati. Jadi kalau dalam keadaan manunggal jati, berada di puncak ketinggian, dengar adzan adem, dengar sholawatan adem, dengar pengajian adem, mendengar kebaktian di gereja adem, mendengar lonceng di gereja adem, mencium bau aroma dupanya orang Hindu Buddha yang sedang sembahyang adem. Tidak ada sesuatu yang tidak mengademkan, itu nggak ada. Sesuatu yang tidak mengenakkan itu nggak ada. Sesuatu yang tidak indah itu nggak ada. Sesuatu yang tidak menyenangkan itu nggak ada. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang membuat kita risih? Yang membuat kita galau apa? Yang membuat kita terganggu itu apa? Lah di titik ini membutuhkan kesadaran cinta kasih sayang hidup tingkat tinggi, dikarenakan berada di puncak ketinggian. Kalau tidak, panjenengan akan tertarik dengan keindahan di bawah yang terlihat dari puncak ketinggian ini. Yang seharusnya diam dengan tentram, jadi berproses lagi. Melihat ada jalan alternatif, lalu panjenengan akan tertarik untuk melalui, untuk melewati jalan alternatif itu, panjenengan akan tertarik. Padahal sudah sampai. Padahal sudah sampai. Namun kalau kesadaran cinta kasih sayang hidupnya tidak tinggi, belum tinggi, panjenengan akan tertarik untuk melewati jalan tol, untuk melewati jalan alternatif, untuk melewati jalur tikus. Ini jenengan akan tertarik, padahal sudah sampai di tujuan. Yang seharusnya diam dengan tentram, bukan berproses. Pan gitu. Lah ini pencerahan mahal ini. Panjenengan tidak akan mendapatkan di mana-mana, itu nggak akan mendapatkan. Sampai-sampai geluduk petir juga nggak rela kan saya mengucapkan ini.
Jadi jangan sampai keindahan yang terlihat dari puncak ketinggian ini menarik panjenengan. Adzan, sholawatan, tahlilan, pengajian, kelenteng bersembahyang, gereja berkebaktian, itu adalah keindahan yang nampak oleh mata kita dari puncak ketinggian. Kalau panjenengan merasa terganggu, berarti panjenengan turun dari ketinggian itu. Harusnya merasa adem, merasa tentram, enak, damai, tenang. Karena apa? Nampak indah. Dengan semuanya itu nampak indah. Lah di situ titik rawannya. Jadi kesimpulannya secara singkat, supaya geluduk petirnya cepat berhenti, kalau panjenengan merasa sudah manunggal jati, benar-benar yakin dalam keadaan manunggal jati dan sedang mempertahankan manunggal jati, kalau panjenengan sampai merasa berisik, terganggu, panas, oleh ibadahnya saudara-saudari kita, apapun agamanya, berarti panjenengan tersesat. Panjenengan tidak melihat ada keindahan di setiap ibadah dari berbagai keyakinan agama, berarti panjenengan tersesat. Tersesat berarti kan berjalan di jalan lagi nih, padahal panjenengan sudah sampai. Lah di sini lungguhe atau maksudnya ora ono opo-opo, opo-opo ora ono. Lah itu di situ. Pelatihannya adalah memperpeka diri. Pelatihannya itu memperpeka diri. Jadi untuk Mas Sarno yang sedang liburan tahun baru, karena tempat yang dipilih untuk liburan tahun baru adalah Pesanggerahan, maka gunakan waktunya selama di Pesanggerahan untuk memperpeka diri. Terutama Mas Toto yang ingin memperdalam cara mempertahankan manunggal jati. Nah itu pelatihannya harus memperpeka diri. Latihan memperpeka diri itu seperti apa? Manunggal jati itu kan berada di puncak ketinggian, maka apapun yang ada di bawah akan terlihat, dan apapun yang terlihat ini semuanya indah kan, karena berada di puncak ketinggian. Kalau sampai melihat ada yang tidak indah, ya cepat diperindah. Itu caranya. Contoh,
di Pesanggerahan ada daun jati kering jatuh, entah itu di tempat pelatihan Patrap Samadhi untuk poro kadang yang sedang manekung, atau di lantai, atau di atas atap. Itu kan nggak indah. Lah jangan nunggu disuruh. Cepat ambil daun jati kering yang jatuh itu, sempurnakan di tempat sampah. Lantai, karena ada piaraan yang bebas berkeliaran, nampak banyak noda-noda. Nah itu kan nggak indah, pasti terlihat nggak indah itu. Nggak mungkin panjenengan akan melihatnya itu indah, itu nggak mungkin. Lah itu jangan nunggu diperintah, cepat perindah. Nah itu bentuk latihannya itu seperti itu. Misal contoh lagi, ada barang-barang yang berantakan dan lain sebagainya, diperindah, ditata dengan rapi sehingganya nampak indah. Jadi jangan nunggu disuruh, jangan nunggu diperintah. Nah ini latihan peka namanya. Kalau ada ayam masuk ke ruangan, cepat diusir. Karena apa? Karena itu juga tidak indah kalau dia sampai buang kotoran di lantai. Barang-barang yang berantakan ditata, sandal yang semrawut ditata, mungkin toilet kotor. Ini itu bentuk latihannya itu seperti itu. Itu memperpeka diri. Sehingganya tempat yang panjenengan tempati itu nampak indah. Lah nanti kalau ada ketidakindahan sedikit saja, panjenengan pasti tahu. Panjenengan pasti tahu. Dan ketika panjenengan mengetahuinya, panjenengan akan langsung action memperindah ketidakindahan yang walaupun hanya sedikit itu tadi. Nah itu caranya seperti itu. Dan yang paling penting adalah memperbanyak ucapan terima kasih kepada apapun yang berhasil kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Semakin banyak ucapan terima kasih yang panjenengan sabdakan, nanti panjenengan akan semakin peka di situ. Semakin peka. Nah kalau panjenengan sudah peka, nanti panjenengan tidak akan mudah tertarik dengan keindahan-keindahan yang nampak dari puncak ketinggian ini tadi. Ingat, di dalam manunggal jati itu nggak ada proses. Tidak ada proses. Kalau sampai mengalami proses, berarti panjenengan turun itu. Berarti panjenengan keluar dari manunggal jati. Kenapa bisa turun? Kenapa bisa keluar? Tertarik itu tadi. Jadi di dalam keadaan manunggal jati sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dapat membuat kita itu terganggu, sesuatu yang dapat membuat kita itu tersinggung,
sesuatu yang membuat kita risih, itu nggak ada.